Halo semuanya dan selamat datang. Pasti sering banget kan dengar orang ribut-ribut soal konsumsi energi Bitcoin. Katanya boros, bencana buat lingkungan, macam-macam deh. Tapi, gimana kalau saya bilang penggunaan energi yang super besar itu justru bukan kelemahan, tapi malah jadi fitur utamanya? Nah, ini yang mau kita bongkar. Jadi ini dia pertanyaan besarnya. Apakah konsumsi energi ini tuh sebuah kesalahan desain yang fatal? Atau jangan-jangan ini justru komponen paling penting yang bikin Bitcoin jadi sekuat dan seaman sekarang? Jawabannya, saya jamin, bakal bikin Anda mikir ulang. Dari penelusuran kami, ternyata ada pergeseran yang fundamental banget loh. Jaringan Bitcoin itu lagi berevolusi loh. Kalau dulu permainannya cuma soal siapa yang paling banyak bakar energi, sekarang ini jadi adu canggih teknologi. Oke, supaya paham, kita perlu mundur sedikit nih. Lihat gimana sih penambangan Bitcoin itu berubah dari waktu ke waktu. Ini tuh kayak cerita evolusi, dari yang tadinya cuma modal otot, jadi adu otak dan teknik. Sebenarnya pola kayak gini tuh udah sering kita lihat loh. Coba deh kita bandingin sama pertanian. Dulu butuh tenaga manusia banyak banget buat garap sawah. Sekarang cuma butuh beberapa orang dengan traktor canggih buat ngasih makan jutaan orang. Nah, Bitcoin itu mirip-mirip. Tenaga kerjanya itu energi mentah. Sementara modal atau traktornya itu teknologi mining yang super spesifik. Jadi, ini poin kuncinya. Kita nggak bisa cuma bilang ini penggunaan energi. Istilah yang lebih pas itu energi kripto. Jadi, energi mentah diambil, terus diolah sama teknologi super khusus, yaitu mesin mining SH256, untuk menghasilkan sesuatu yang baru, keamanan digital. Ini proses transformasi, bukan sekedar buang-buang listrik. Dan kalau kita ngomongin teknologinya, evolusinya itu gila-gilaan cepetnya. Dulu banget, di awal-awal, orang nambang pakai CPU di laptop biasa. Terus naik kelas ke GPU, kartu grafis yang lebih jago. Pindah lagi ke FPGA, sampai akhirnya kita tiba di puncaknya sekarang, ASIC. Ini chip yang diciptakan cuma buat satu tujuan, menambang Bitcoin seefisien mungkin. Coba kita main angka sebentar biar kebayang. Beberapa tahun lalu, untuk menghasilkan 1 exahash, ini satuan kekuatan komputasi ya, mesin mining yang populer itu butuh daya sekitar 150 megawatt. Coba ingat-ingat angka ini, 150. Nah, sekarang mesinnya modern, buat dapetin kekuatan yang sama persis, cuma butuh 30 megawatt. Betul, 30. Dari 150, anjlok jadi 30. Itu artinya apa? Artinya ada peningkatan efisiensi energi sampai 5 kali lipat, dan ini cuma dalam satu lompatan generasi mesin. Ini bukti paling nyata kalau permainannya udah bukan lagi adu kuat-kuatan energi, tapi adu pintar-pintaran teknologi. Kutipan ini, wah, pas banget buat ngerangkum semuanya. Pertarungannya udah geser. Gini deh, semua orang bisa cari sumber energi. Tapi, nggak semua orang bisa desain dan bikin chip canggih generasi terbaru kan? Nah, disitulah keunggulan kompetitifnya sekarang. Pergeseran ke teknologi ini akhirnya menciptakan sebuah lingkungan yang brutal, sangat kompetitif, semacam ekosistem yang bisa kita sebut jaringan Darwinian. Nah, beginilah kira-kira siklus hidup seorang penambang Bitcoin. Mereka itu harus terus-terusan upgrade mesin biar tetap bisa bersaing. Kenapa? Simple aja, kalau mereka pakai mesin jadul, biayanya boros listrik. Nggak nutup, ya akhirnya rugi. Dan kalau rugi, ya mereka bakal terlempar dari persaingan. Jadi pilihannya cuma 2, adaptasi atau hilang ditelan zaman. Nah, ini nih yang menarik dari kutipan ini. Cara pandangnya itu ngelihat jaringan Bitcoin sebagai organisme hidup. Seolah-olah jaringan ini terus-menerus menyembuhkan dirinya sendiri. Caranya? Dengan menyingkirkan bagian-bagian yang nggak efisien supaya keseluruhan sistemnya jadi lebih kuat, lebih canggih, lebih berevolusi. Jadi, buat bisa bertahan di permainan ini, cuma punya akses ke listrik murah itu nggak cukup lagi. Anda harus jadi operator yang super canggih. Anda harus punya reputasi kredit yang bagus buat beli mesin baru yang mahal. Anda harus punya tim engineering yang jago biar operasionalnya efisien. Dan Anda harus punya koneksi yang bagus ke pemasok teknologi biar dapat barang paling baru. Kompleks kan? Dorongan untuk jadi lebih efisien ini datang dari mana-mana. Pertama, dari dalam kode Bitcoin itu sendiri, ada yang namanya halving. Setiap 4 tahun, hadiah buat penambang dipotong setengah. Ini maksa mereka buat jadi 2 kali lebih efisien biar tetap untung. Terus, dari luar, ada tekanan pasar bebas yang terus mendorong inovasi mesin dan rekayasa yang lebih baik. Semuanya bekerja sama, bikin jaringan ini jadi makin ramping dan efisien.
Oke, jadi kita tahu lapisan dasarnya ini super aman dan efisien berkat seleksi alam tadi. Tapi pertanyaannya, gimana caranya jaringan ini bisa dipakai miliaran orang buat transaksi receh sehari-hari? Nah, jawabannya ada di penskalaan berlapis. Coba bayangkan lapisan dasar Bitcoin atau layer 1 itu sebagai brankas bank super aman. Ini tuh tempatnya transaksi yang nilainya gede banget, yang butuh jaminan keamanan final, dan nggak bisa diutak-atik lagi. Ibaratnya ini buat mindahin emas batangan, bukan buat bayar parkir. Nah, di atasnya ada yang namanya layer 2, contohnya Lightning Network. Anggap aja ini dompet di saku Anda. Didesain khusus buat transaksi kecil, cepat, dan instan. Logis kan? Anda nggak mungkin bawa isi berangkas kemana-mana cuma buat beli kopi, Anda cukup bawa uang secukupnya di dompet. Dan ini tuh pilihan desain yang disengaja. Ya, layer 1 itu sengaja dibikin lambat karena prioritas utamanya adalah keamanan, integritas, dan keabadian. Sementara layer 2, dia mengorbankan sedikit desentralisasi demi kecepatan, fungsionalitas, dan juga biar lebih gampang patuh sama regulasi. Keduanya punya fungsi yang beda dan saling melengkapi. Dengan struktur berlapis yang canggih ini, sekarang lagi dibangun sebuah ekosistem aplikasi keuangan yang luas banget di atas fondasi keamanan Bitcoin. Yuk, kita intip beberapa contohnya. Ini udah bukan lagi soal kirim uang dari A ke B ya. Sekarang kita ngomongin Bitcoin dipakai sebagai jaminan buat nerbitin obligasi negara, jadi tulang punggung sistem pembayaran seluler global, bahkan jadi dasar buat platform perbankan retail yang nawarin tabungan dan pinjaman. Skalanya udah jauh banget melampaui transaksi biasa. Dan semua kemajuan ini bisa terjadi karena satu hal, jangkar fundamentalnya, yaitu proof of work. Ini bukan cuma mekanisme teknis loh. Anggap aja ini sebagai jembatan yang menyambungkan dunia digital Bitcoin yang abstrak dengan dunia fisik kita, dengan energi, dengan hukum fisika, dan bahkan dengan politik. Dan jangkar ke dunia nyata inilah intinya. Kebutuhan akan energi itu ternyata bukan sebuah cacat atau kekurangan. Justru, itulah fitur yang memaksa seluruh ekosistem ini untuk terus berjuang, berevolusi, jadi lebih efisien, lebih kompetitif, dan akhirnya jadi super tangguh. Bisa dibilang, penggunaan energi itu adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah integritas yang tidak bisa diganggu-gugat. Jadi kalau kita balik lagi ke pertanyaan awal kita, penggunaan energi Bitcoin itu ternyata bukan cacat. Itu adalah mesin evolusi Darwiniannya. Itulah yang membuatnya jadi sangat kuat. Jadi pertanyaan yang lebih relevan sekarang bukanlah berapa banyak energi yang dipakai Bitcoin. Tapi melihat evolusinya yang secepat ini, organisme keuangan ini bakal jadi seperti apa di masa depan? Nah itu dia yang menarik untuk kita pikirkan bersama.